Mantan anggota DPR RI Usman R. Mulan meminta Gubernur Jambi Al Haris mundur dari jabatannya. Pernyataan ini muncul menanggapi kabar bahwa Al Haris menjadi ketua tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tokoh Jambi, Usman R. Mulan mengkritik keras Gubernur Jambi Al Haris yang menjadi ketua tim kampanye daerah untuk pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Provinsi Jambi. Menurut Usman, selaku pejabat negara, Al Haris seharusnya tidak boleh cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Dengan tegas, mantan anggota DPR RI itu pun meminta Al Haris untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur jika tetap memilih menjadi ketua tim kampanye daerah Capres-Cawapres. Usman menuturkan, selaku gubernur aktif, Al Haris diduga telah melanggar aturan peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Dalam hal ini, posisi Haris adalah sebagai pejabat negara selaku gubernur Provinsi Jambi. Saya mengkritik keras dan minta supaya Haris mundur dari gubernur Jambi jika betul memilih sebagai salah satu tim kampanye Cawapres. Karena Haris adalah sebagai pejabat negara. Seorang pejabat negara tidak boleh cawe-cawe dan ikut serta. Dalam hal ini, dia sebagai ketua tim pemenangan calon presiden nomor urut 2. Maka itu sedangkan beliau adalah pejabat negara. Jadi saya minta Haris mundur sebagai gubernur Jambi. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin menerangkan, sesuai dengan pasal 64 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, dijelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye pemilu, namun diperbolehkan menjadi anggota tim kampanye pemilu. Wayne Arifin menambahkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Gubernur Jambi Al Haris dinobatkan sebagai ketua koalisi pemenangan, bukan ketua tim kampanye. Meski demikian, hingga saat ini Bawaslu Provinsi Jambi belum menerima adanya surat keputusan atau SK, apakah itu terkait dengan SK tim koalisi pemenangan atau SK tim kampanye dari Al Haris. Wayne Arifin menegaskan, secara undang-undang, SK tim kampanye pasangan Capres-Cawapres wajib diserahkan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu. Jadi kalau dalam ketentuan dalam Undang-Undang 7 2023 tentang pemilihan umum dan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, bahwa saya bacakan dalam pasal 64 PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Ayat 1-nya, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye pemilu. Nah, pasal ini juga, pasal dalam PKPU ini adalah pasal yang merujuk kepada ketentuan dalam undang-undang di pasal 303 Undang-Undang nomor 7 tahun 2023. Yang pada intinya, gubernur dan seterusnya kepala daerah yang sebagai anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye itu dapat diberikan cuti. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, artinya dalam ketentuan undang-undang maupun PKPU, gubernur, kepala daerah lah ya, gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya itu dilarang menjadi ketua tim kampanye. Tapi tidak dilarang menjadi anggota tim kampanye. Karena diatur dalam pasal 303, ketika gubernur, bupati, wali kota menjadi anggota tim kampanye dan atau pelaksana kampanye, sebagaimana pasal dalam 299 ayat 3 huruf B, huruf C, dapat diberikan cuti. Jadi gubernur, bupati, wali kota dapat menjadi anggota tim kampanye. Tapi gubernur, bupati, wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye. Nah, apa itu tim kampanye? Tim kampanye itu adalah tim yang dibentuk oleh peserta pemilu. Kalau untuk partai berarti partai politik. Kalau untuk presiden dan wakil presiden dibentuk oleh capres dan cawapres, di SK-kan oleh peserta pemilu. Yang tujuannya adalah untuk pelaksanaan kampanye, dan itu didaftarkan ke KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu. Nah, informasi yang saya dapat dari media bahwa Pak Gubernur
dinobatkan lah kira-kira gitu sebagai ketua koalisi pemenangan. Ketua koalisi pemenangan. Saya tidak membaca frasa tim kampanye, tapi koalisi pemenangan dari salah satu pasangan capres cawapres. Nah, jadi kita masih mempelajari. Kedua, kami pun belum menerima SK surat keputusan apakah itu SK terkait dengan tim koalisi pemenangan atau SK tim kampanye. Kalau secara undang-undang wajib SK tim kampanye diserahkan ke KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.